Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judulnya kita angkat kali ini adalah adaptasi melawan iblis. Jadi banyak orang tahu teorinya tapi nggak kenal lawannya, ya. Semua orang beragama tahu teori iblis, tapi kapan dia berjuang melawan iblis, dia nggak tahu, ya. Karena apa? Agamanya tidak agama yang tersistem. Agamanya masih agama prasangka, praduga, keyakinan, kepercayaan, tapi bukan konkret. Nah, begitu kita masuk agama tersistem, maka seluruh item dalam sistem itu akan berlaku, ya. Di dalam proses mengenal Allah, pasti kita berhadapan dengan iblis, itu pasti. Jadi nggak ada seorang pun manusia, bahkan nabi, bahkan rasul, semua pun berhadapan dengan iblis. Nah, sayang sekali, orang yang beragama tidak lewat sistem, itu nggak tahu mana Tuhannya, mana setannya, mana iblisnya, mana dirinya, gak eruh. Jadi hanya tahu teori. Iblis itu musuh kita, tapi gak tahu kapan kau bermusuhan, gak tahu. Yang mana iblisnya, gak tahu. Katanya dia memusuhi iblis, padahal dia berkawan sama iblis dalam dirinya, kan aneh, ya. Jadi iblis itu secara sifat adalah apapun yang menghadangmu, membenturmu, memusuhimu, menghalangimu untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala, itulah iblis. Iblis sendiri berupa gelombang yang sangat tinggi dimensinya. Jadi bukan wujud lah, ya. Nah, jika berupa gelombang, maka dia bisa masuk ke dalam alam mikrokosmos dalam dirimu dan bisa mewujud menjadi alam makrokosmos yang terlihat dengan panca inderamu. Karena dia berupa gelombang. Iblis bisa masuk ke anak istrimu, tapi bukan anak istrimu itu iblis, bukan, ya. Tapi gelombangnya bisa masuk menyusup lewat anak istrimu, pekerjaanmu, harga dirimu atau apapun itu bisa ditunggangi iblis. Jadi wujudnya itu bukan iblis, ya, wujudnya. Itu manusia, itu anak, itu pekerjaan, itu apa wujudnya. Tapi isinya bisa dimasuki gelombang iblis. Artinya apa? Apapun yang menghijabmu dengan urusan mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, maka iblis bagi orang beriman apa bagi orang yang belum beriman? Bagi orang beriman, ya. Kenapa? Orang beriman sudah mengenal alamat akan Allah, ya, masih alamatnya loh, ya. Nah, makanya orang beriman itu sering kami sampaikan ditanamkan syarat rukun dan teknikal, ya. Maka orang ini begitu dia beriman, begitu pula bermula dia langsung berhadapan dengan iblis. Apapun yang kemudian orang ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dihadang iblis, dan itu sudah MOU, ya. Iblis pun dalam izin Allah, ya. Jadi iblis begitu itu pun karena izin Allah, loh, ngeri. Jadi iblis itu bukan kekuatan sendiri, bukan. Iblis begitu pun di dalam rangkaian sistem ketuhanan itu sendiri. Nah, jika kau belum mengenal alamat Allah, belum ada action untuk mendekati Allah, iblisnya masih pro dengan dirimu, bukan lawan, ya. Itu berlaku bagi orang yang telah kenal tarikatullah ini, ya. Bagi yang telah beriman,
Bagi yang telah ketemu alamatnya Allah. Jika Tuhanmu, kau sudah tahu alamatnya Allah itu ada di sana. Begitu kau mulai melangkah ke sana, bahasa kiasnya itu mulai mencari kitab suci, kau dihadang iblis gak? Luar biasa dengannya ya. Dibikinlah penderitaan, dibikinlah suatu kesibukan, resiko, was-was, khawatir, ragu, ketakutan. Ya apa ya? Tapi jika Tuhanmu di sana, tapi arahmu ke sana, dihadang iblis gak? Tidak, kawan, ayo kawan, tenang saja kawan. Inilah agama. Ini mereka sholat gak ini? Sholat. Zikir gak ini? Mendoa gak ini? Bersolawat gak ini? Tapi berkawan sama iblis ya. Makanya gak ada fenomena bertarung mati-matian, gak ada ya. Tapi begitu kau masuk tarekat, mulai berlaku, disitulah alamat Tuhanmu. Kau sudah kasih tahu alamat Tuhan kan? Yaitu ada di baliknya guru wali ya mursyida. Kau diberlakukan metodologi dan sistem wirid sendiri, wirid jamaah sulit dan bakti. Enggak gampang orang wirid sendiri. Ya Pak? Gak gampang orang bisa datang wirid jamaah. Gak gampang orang bisa datang baiat. Gak gampang orang bisa datang suluk. Gak gampang orang berkorban berani berbakti. Luar biasa. Bergejolak dalam dirimu. Dan juga mewujud zahir dengan panca indera di sekelilingmu. Itu iblis. Tapi yang ini tadi kawan. Iblis sama orangnya nggak ada bedanya ya. Ya itu juga. Tapi kalau begitu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, luar biasa. Nah, begitu kita mendekati Tuhan, pasti dihadang iblis. Dan Tuhan ada di alamat 7 lapis dimensional di atas alam manusiamu. Maka setiap saat ketika kau mendekati Allah Ta'ala, pasti akan langsung dibentur iblis. Jadi, kalau kita mendekati Tuhan, jangan dikasih pembanding. Contohnya gini, kalau aku sehat, aku tak suluk. Jangan gitu. Kalau aku punya uang, aku tak berangkat suluk. Jangan begitu. Kalau nanti cerah nggak hujan, aku tak berangkat wirid. Jangan begitu. Niatnya begini. Kalau sudah ada kertek hati wirid atau suluk atau apa jamaah, apapun yang terjadi, aku pasti suluk. Gitu. Apapun yang terjadi, aku harus datang wirid jamaah. Kenapa? Iblis itu sangat menipu daya ya, bisa masuk lewat wujud anak istrimu, pekerjaanmu, bertaruh dengan apapun itu. Karena menuju Allah mesti lewat berlapis-lapis ujian. Nah itu dia. Sebetulnya iblis pun sebetulnya tangan Tuhan sendiri, tapi tangan kiri, kias ya. Itu alat untuk menempa manusia. Di balik iblis pun adalah Allah sendiri. Kau hanya bisa berpatokan dengan ilahi anta maksudi waridhoka manrubi. Sering kami sampaikan, Tuhan itu ada di baliknya konstanta mutlak. Maka hanya satu alamat Allah di dunianya, yaitu gelombang mutlak. Yaitu di balik orang yang membawa gelombang itu, dan ujungnya adalah sumber daripada kemutlakan itu sendiri. Di tengah-tengahnya ada nur gelombang mutlak. Bukan baik, bukan buruk. Maka ini bukan tentang pengetahuan. Ya, mutlak itu hanya kau tahu saat kau telah alami, baru ngerti. Maka ilmu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala hanya ilmu hakul, yakin, bukan ilmu yakin, ilmu cerita, ilmu teori. Adaptasi mengenal Allah. Syariat diterima enggak? Tidak. Tarekat diterima enggak? Tidak. Hakikat diterima enggak? Tidak. Awaluddin makrifat. Bermula orang makrifat itu mulai beragama. Akhiruddin pun makrifat. Maka mestinya apapun cerita ilmunya mengarah ke metodologi makrifat. Siapa yang bilang gitu? Nabi bukan? Nabi. Kenapa enggak ada yang menerangkan makrifat? Tata caranya, metodologinya, betul enggak? Kenapa orang hanya bicara syariat, teori? Demikian juga tarekat yang enggak jelas. Enggak jelas sanad gurunya, enggak jelas teknologinya, enggak jelas awal dan akhirnya, enggak jelas prosesnya. Sama seperti kau bertelepon, tapi salah satu digit angkanya, sampai enggak sama tujuan? Tidak. Enggak sampai. Atau misalkan ya, karena dia yang kau tuju itu ada di Australia.
kau bisa menghampiri dia dengan cara manualmu? Nggak bisa, karena lewat nyebrang laut ya. Betul? Itu kalau kau mengandalkan kemampuan manualmu. Maka sholat mesti pakai teknologi. Zikir mesti pakai teknologi. Doa mesti pakai teknologi. Munajat ibadah harus pakai teknologi. Karena apa? Tuhanmu yang kau mau hampiri itu ada di 7 lapis di atasmu. Lantas inilah sayangnya ya. Tapi banyak orang mengklaim Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat leher. Dia cuma cerita. Mana pernah dia bisa membuktikan di manakah dia. Bagaimana cara berhampiran dia. Kan gak bisa nerangkan. Cuma percaya tapi gak bisa menerangkan. Itu yang menerangkan itu siapa? Nabi Muhammad. Betul kan? Nabinya Mi'raj. Lah orang yang percaya itu gak pernah Mi'raj. Gimana coba? Yang Nabi bilang Allah itu dekat daripada urat leher. Tapi kenapa kok Nabi Mi'raj melewati 7 lapis langit? Betul gak? Dan belajar adaptasi Mi'raj selama 13 tahun. Betul? Nah orangnya cuma percaya. Nah Allah kan di sini. Kenapa kita cari-cari? Emangnya Allah kemana-mana? Pelesir, pelancong. Gak pernah diajari bagaimana caramu. Untuk ketemu, untuk sampai berhampir, mengenal dan beserta Allah. Gak ono, salah gak ono. Teori gampang. Allah kan ada di mana-mana. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Lalu Nabi Muhammad kenapa kok Mi'raj? Iya gak? Iya bakal loh. Saya tanya, Nabi Mi'raj memakai faktor apa? Al-Buraq, ya bakal cerita, ya gak? Saya tanya, seorang Muhammad bin Abdullah tanpa Al-Buraq bisa gak sampai Tuhan? Tidak. Nggak bisa loh. Seorang Nabi pun ternyata nggak bisa sampai pada Allah Ta'ala loh ya. Kecuali tanpa faktor itu. Kecuali memakai faktor itu, betul gak? Lah gitu kenapa orang nggak ada yang mencari faktor itu? Betul gak? Betul. Nabi kalau misalkan memakai sendirian bisa, nggak perlu pakai Al-Buraq. Betul gak? Betul. Nabi memakai faktor itu saja butuh waktu 13 tahun. Betul gak? Betul. Itu memakai faktor. Berarti mendekati Allah itu demikian sulit dan luar biasa. Betul gak? Betul. Saya ulang lagi ya. Nabi memakai faktor Al-Buraq adaptasinya 13 tahun. 13 tahun loh. Bukan waktu yang singkat. Nah sekarang orang mengiranya bisa sampai pada Allah Ta'ala tanpa Al-Buraq, tanpa adaptasi. Ya bagaimana loh? Ngeri. Karena apa? Kemakan dogma ulama-ulama kayak ustadz yang bukan ahli makrifat. Alamat channel Ordinat Allah adalah di baliknya guru waliya mursida. Selain itu sudah iblis setan semua, ya. Nah, itu ya. Jadi misalkan ya, Prambors FM 100 MHz ya. Dia FM, maka carilah di frekuensi FM modulation ya. Dan di alamat ordinat di 100 MHz. Jangan cari di tempat lain ya. Makanya ada istilah rabitoh. Itu kau dipastikan bahwa kau ada di tune on, tune in. Di alamat channel itu. Betul gak? Betul. Nah, jika Tuhanmu maha rohani, kau cari lewat rohani. Ya, menghubungkannya. Betul gak? Betul. Jangan pakai jasmani. Kutipkan sebagian rohku. Loh, di dalam dirimu. Berarti kau awalnya adalah roh Tuhan. Maka menghubungi maha roh atau Allah Ta'ala harus lewat roh. Bukan dengan akal. Bukan lewat jasmani. Maka kalau diajari kaifiat adalah mematikan seluruh panca indera. Betul gak Mas Yusuf? Mata dipejamkan, tekuk lidah ke langit-langit, tundukkan kepala, lemaskan seluruh anggota badan, pusatkan seluruh panca indera di hati sanubari. Itu mulai menyamakan frekuensi ya. Nah, Tuhan tadi mah rohani. Kau masuk ke rohani, bukan jasmani. Kau sholat tanpa lewat gelombangnya Allah Ta'ala, terhampir gak sama Allah Ta'ala? Tidak. Itulah ada perintah kau disuruh mencari channel wasilah Al-Maidah 35. Kalau kau gak ketemu channel itu, kau gak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, sholat itu pasti lalai. Kalau orang sholat tapi lalai dapat apa? Neraka well. Kau bisa ingat Allah dalam sholatmu? Gak bisa. Kenapa kamu debat yang lain? Oh, kamu itu juga gak bisa, betul gak? Secara berarti kamu debat hanya debat adu kambing, adu kepala, betul gak?
Ini bukan masalah itu. Kalau ngalami aja enggak, bahan yang kau pakai debat itu apa? Pengetahuan. Ini beda dimensi. Nah, jadi demikian ya. Jadi kenapa kau harus temukan channel itu? Ternyata channel itu dibalik guru wali ya Mursidah.